Pada video sebelumnya, kita telah membahas hal-hal yang detail terkait dengan bagaimana kita menyusun program audit dengan mempertimbangkan atau mereview kembali seluruh aktivitas yang telah kita bahas sebelumnya, mulai dari bab 8. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat keseluruhan proses program audit dengan melihat hubungan antara 5 istilah kunci dengan bukti audit. Kelima istilah kunci yang akan saya bahas kali ini adalah pertama, fase proses audit, kedua, tujuan-tujuan audit, ketiga, jenis-jenis tes atau pengujian, keempat, keputusan-keputusan terkait bukti, dan yang kelima, jenis-jenis bukti. Nah, tabel ini menjelaskan atau menggambarkan ya, hubungan antara kelima istilah kunci tersebut. Nah, pada kolom fase audit, di sana tergambar mengenai tahapan audit, mulai dari fase 1 sampai fase 4. Ini secara detail akan saya review di video selanjutnya. Nah, dalam video ini kita cukup berhenti pada pembedaan proses audit ke dalam 4 fase. Nah, fase audit itu terdiri dari perencanaan dan perancangan pendekatan audit, itu fase pertama. Kemudian fase kedua adalah pelaksanaan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Fase ketiga adalah pelaksanaan prosedur analitis substantif dan pengujian atas saldo terinci. Dan yang keempat adalah penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit. Nah, untuk bisa mengerti ya hubungan dengan komponen yang lain, di sini terdapat penjelasan ya, pada setiap kotak ya. Misalnya untuk fase 1 kita di sini tidak bicara mengenai tujuan audit. Nah, tujuan audit baru kita bicarakan ketika kita berada di fase 2. Ya. Dan di sana kalau fase 2 terkait dengan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, maka tujuan audit yang terkait ada 6. Ini juga sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, keterjadian, kedua, kelengkapan, kemudian ketiga, akurasi atau ketepatan, lalu pemostingan dan peringkasan, yang kelima, klasifikasi, dan yang keenam, timing. Ya. Kemudian tujuan audit terkait dengan prosedur analitis substantif dan pengujian detail saldo itu ada 8. Ya. Keberadaan, kelengkapan, accuracy, klasifikasi, cut-off, detail tie-in, realizable value, dan right obligation, hak dan kewajiban. Dan yang terakhir ini pada fase 4 terkait dengan penyelesaian audit dan penerbitan laporan, ini berkaitan dengan tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Nah, di sini ada 4. Keterjadian dan hak dan kewajiban, kemudian completeness, lalu akurasi dan valuasi, dan yang terakhir klasifikasi dan understandability, atau kemampuan untuk dapat dipahami. Nah, di kolom ketiga kita bicara mengenai jenis-jenis pengujian. Ya. Pada fase 1 yang kita lakukan adalah prosedur penilaian risiko. Ya, ada 3. Prosedur untuk memahami bisnis dan industri klien. Kemudian prosedur untuk memahami pengendalian internal. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan prosedur
analitis, ya, perencanaan, di perencanaan. Lalu di tahap 2 atau fase 2, jenis pengujiannya adalah pelaksanaan prosedur untuk memperoleh pemahaman dan pengujian pengendalian. Ya. Lalu ada juga terkait dengan pengujian substantif atas transaksi. Ya. Ini ada di sini. Utamanya berkaitan dengan tujuan audit, posting, and summarization. Lalu di fase ketiga, pengujian yang kita lakukan terdiri dari 2. Yaitu, pertama, pengujian substantif analitis, pengujian prosedur analitis substantif, kemudian pengujian rincian atas saldo terkait dengan pencapaian tujuan akurasi. Lalu untuk tahap keempat, auditor harus melakukan 2 pengujian. Yang pertama, prosedur analitis, dan yang kedua, pengujian atas rincian saldo. Lalu selanjutnya, terkait dengan keputusan bukti. Di fase 1, ya, keputusan bukti yang harus dibuat oleh auditor itu terkait dengan prosedur auditnya apa, kemudian timingnya kapan. Ya. Lalu di fase 2 sampai fase 4, ya, pada dasarnya sama, di sana dipertimbangkan soal prosedurnya apa, kemudian sampel size-nya berapa, item yang dipilih apa, dan timingnya kapan. Ya. Di situ berkaitan dengan masing-masing jenis pengujian yang ada di kolom ketiga. Dan yang terakhir, kalau kita bicara mengenai jenis bukti apa yang dikumpulkan untuk setiap fase, ya, di sini terlihat bahwa di fase 1, bukti yang dikumpulkan auditor meliputi bukti inspeksi, kemudian tanya jawab dengan klien, dan prosedur analitis. Lalu di fase 3 ke fase 2, itu ada inspeksi, observasi, tanya jawab, di performance, dan recalculation. Fase ketiga, buktinya terdiri dari physical examination, confirmation, inspection, inquiry of client, atau tanya jawab tadi, kemudian di performance, prosedur analitis, dan recalculation. Dan yang terakhir, yang dilakukan auditor, ya, terkait dengan bukti ini di fase 4 adalah prosedur analitis, inspeksi, dan tanya jawab. Inilah yang bisa kita rangkum, ya, berkaitan dengan fase proses audit, dikaitkan dengan buktinya apa, lalu pengujian apa yang bisa dilakukan di setiap fase, kemudian terkait dengan keputusan bukti di setiap fase, dan jenis bukti di setiap fase. Kemudian lagi seperti video sebelumnya, ini juga memudahkan kita untuk merangkum seluruh penjelasan yang telah kita lakukan, ya, mulai dari bab 8 di perencanaan. Dengan demikian, saya berharap Anda cukup confident sekarang dengan bisa menjelaskan hubungan antara 5 istilah kunci, ya, berkaitan dengan bukti audit. Dan selanjutnya mari kita bahas atau kita urai tadi yang saya janjikan mengenai keempat fase audit, mulai dari fase 1 sampai fase 4 di video berikutnya.